Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan saya Nurul Fadila Ahmad dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Teman-teman sekalian, di sini kita akan membahas akuntansi perpajakan, yaitu mengenai PPh pasal 23. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan PPh pasal 23, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa-apa saja yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama itu ada tentang definisi PPh pasal 23, kemudian ada mengenai pemungut pajak, kemudian ada subjek dan objek PPh pasal 23, kemudian pembahasan yang terakhir yaitu perhitungan PPh dan jurnal akuntansinya. Nah, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa sih definisi PPh pasal 23 ini. Jadi, pada umumnya pajak penghasilan atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Nah, masuk pada pembahasan pihak pemotong PPh pasal 23. Jadi, pemotong PPh pasal 23 ini adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri dari badan pemerintah, ada subjek pajak badan dalam negeri, ada penyelenggara kegiatan, kemudian ada juga wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak atau biasa kita kenal dengan istilah DJP. Kemudian ada juga perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Masuk pada pembahasan penerima penghasilan PPh pasal 23. Nah, jadi di sini kita akan mengetahui nih siapa saja sih penerima penghasilan PPh pasal 23 ini, atau siapa saja sih yang akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23 ini sendiri. Nah, jadi di sini itu ada dua, yaitu yang pertama itu wajib pajak orang pribadi dalam negeri, kemudian yang kedua bentuk usaha tetap. Jadi, di mana wajib pajak dalam negeri ini atau bentuk usaha tetap ini yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan PPh 21. Inilah yang akan dikenakan pemotongan PPh pasal 23, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada subjek PPh pasal 23. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya subjek PPh pasal 23 ini adalah penghasilan, di mana penghasilan ini yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dan badan dalam negeri. Jadi, apabila wajib pajaknya orang pribadi dan badannya bukan dari dalam negeri atau melainkan luar negeri, itu tidak termasuk dalam subjek PPh pasal 23, seperti itu. Kemudian masuk pada pembahasan pengecualian objek PPh pasal 23. Jadi, penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 ini, yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kemudian ada sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Kemudian ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Nah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
Kemudian syarat yang kedua yaitu bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Kemudian ada juga penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 itu ada dividen yang diterima oleh orang pribadi. Kemudian bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Kemudian ada sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Itu juga tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23. Kemudian yang terakhir adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, masuk pada pembahasan objek dan tarif PPh pasal 23. Jadi, teman-teman sekalian, di sini objek PPh pasal 23 ini ada 6. Yang pertama itu dividen. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk itu dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Kemudian ada bunga. Jadi bunga ini termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian ada royalti, ada juga hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pada PPh pasal 21. Kemudian ada sewa, di mana sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Kemudian terakhir itu ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak PPh pasal 21. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan perhitungan PPh pasal 23 dan jurnal akuntansinya. Jadi di sini saya mencantumkan 2 contoh kasus pada video pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh kasus yang pertama. Jadi di sini pada tanggal 1 Januari PT Indoraya memberikan jasa konsultasi kepada PT Nusaraya dengan memperoleh imbalan sebesar 150 juta rupiah secara tunai. Jadi berapakah jumlah PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Nusaraya terkait pembayaran honorarium tersebut? Jadi berdasarkan ketentuan PPh pasal 23 di mana imbalan yang sehubungan dengan jasa konsultan dikenai PPh pasal 23 dengan tarifnya yaitu 2% dari penghasilan brutonya. Jadi PPh pasal 23 yang dipotong di sini langsung saja kita kalikan tadi imbalannya itu sebesar 150 juta dikali 2% dari tarif pemotongannya tadi. Jadi 150 juta dikali 2% sebesar 3 juta. Jadi PPh pasal 23 yang dipotong itu sebesar 3 juta. Nah, tadi kita sudah menghitung besarnya potongan PPh pasal 23 pada contoh kasus di atas. Sekarang kita ingin mengetahui jurnal akuntansinya. Jadi bagaimanakah jurnal di pihak PT Indoraya untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pemotongan PPh pasal 23 tersebut? Jadi pada 1 Januari itu ada di debit itu ada kas sebesar 147 juta dan ada PPh pasal 23 dibayar di muka sebesar 3 juta. Kemudian di kredit itu ada pendapatan jasa konsultan sebesar 150 juta. Jadi akun PPh 23 dibayar di muka ini adalah aktiva lancar yang akan ditutup atau dikreditkan ke PPh terutang pada akhir tahun fiskal. Nah, sekarang kita masuk pada contoh kasus yang kedua.
di mana pada tanggal 20 Februari PT Makmur memberikan jasa konsultasi kepada PT Irama dan menerbitkan faktur tagihan senilai 300 juta yang pembayarannya akan diterima pada tanggal 27 Februari. Jadi di sini pada contoh kasus yang kedua ini pembayarannya itu dikreditkan dan akan dibayar pada tanggal 27 Februari, sedangkan tadi pada contoh kasus yang pertama itu dia itu secara tunai, seperti itu. Nah lanjut, jadi bagaimanakah ayat jurnal di pihak PT Makmur untuk mencatat penyerahan jasa dan penerbitan faktur tersebut? Jadi bisa dilihat di sini jurnal yang dicatat oleh pihak PT Makmur, yaitu piutang usaha pada pendapatan jasa konsultan masing-masing sebesar 300 juta. Nah, di mana kewajiban pemotongan PPh pasal 23 ini ada pada pihak PT Irama, di mana PT Makmur ini hanya menerbitkan faktur sesuai tarif jasa konsultasi yang ditagihkan kepada PT Irama. Nah, teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir pada video pembelajaran kali ini, yaitu mengenai top schedule dan supporting schedule. Jadi top schedule ini adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam daftar pendukung untuk rekening-rekening yang berhubungan. Selanjutnya dilakukan cash count atau perhitungan fisik uang kas. Nah, di mana top schedule ini terdiri dari nama akun, kode akun, deskripsi akun, tujuan pemeriksaan, nomor urut, prosedur, versi atau keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan alokasi, penyajian dan pengungkapan. Kemudian top schedule juga terdiri dari tujuan sampling, cara sampling, tanggal pelaksananya, pelaksananya, dan kertas kerja pendukungnya. Di mana top schedule ini akan memperlihatkan saldo per book atau yang bersumber dari trial balance client, audit adjustment, saldo per audit, serta saldo tahun lalu yang bersumber dari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Nah, di dalam top schedule ini juga biasanya dicantumkan kesimpulan atas pos yang bersangkutan. Kemudian masuk pada supporting schedule, di mana supporting schedule ini adalah bagian terbesar dari kertas kerja yang mencakup schedule terinci yang disiapkan oleh auditor untuk mendukung angka-angka keuangan tertentu dalam laporan. Di mana supporting schedule ini sendiri terdiri dari ada analisis, daftar atau neraca percobaan, rekonsiliasi angka, pengujian kelayakan, ringkasan prosedur, pemeriksaan dokumen pendukung, bersifat sebagai informasi, serta dokumentasi luar. Jadi, angka-angka dalam top schedule ini akan didukung oleh angka-angka dalam supporting schedule. Untuk itu, antara top schedule dan supporting schedule harus dilakukan cross index. Dan di semua top schedule dan supporting schedule ini harus dicantumkan indeks working paper. Baik, demikian dari pembahasan mengenai kertas kerja pemeriksaan pada video pembelajaran kali ini. Silahkan teman-teman simak kembali, dan apabila ada yang kurang dipahami dari materi video pembelajaran ini, teman-teman sekalian bisa langsung memberikan pertanyaannya atau komentar pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian semua. Bye-bye.